makna daripada alif lam mim tidak ada satu ahli tafsir pun yang mampu ngemaknani. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian sekarang kita mencoba membaca surat Al-Baqarah. Tapi sebelum itu ada sedikit ringkesan. Di dalam surat Al-Fatihah ada 4 unsur ilmu. Pertama, ilmu usul. Di dalam ilmu usul terkumpul sifat ilahiyah, sifat kepangeranan atau sifat ketuhanan. Itu terkutip dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di ayat itu merupakan dalil akan terkumpulnya sifat-sifat kepangeranan atau sifat ketuhanan. Yang kedua terkumpul, ini masih pertama dari ilmu usul, terkumpul sifat ilahiyah. Yang kedua sifat nubuwiyah, sifat kenabian. Ada dalam ayat allazi an'amta 'alaihim. Yang ketiga alladzina an'amta 'alaihim, ayat 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga terkumpul darul akhirah, sifat darul akhirah, darul akhirah, rumah akhirat. Terkutip dalam ayat alladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim. Di dalam ayat maliki yaumiddin, di dalam ayat maliki yaumiddin. Jadi yang ketiga darul akhirah, terkutip dalam ayat maliki yaumiddin. Yang kedua ilmu furu', ilmu furu'. Wa huwa ibadatul maliyatu wal badaniyah. Ilmu furu' adalah
ibadah bangsa maliyah atau bangsa badaniyah. Jadi ada dua unsur, ibadah yang bersifat maliyah yang memakai harta, seperti contohnya ya kayak sedekah itu pakai harta, bangun sarana-sarana pendidikan, bangun masjid ya. Kedua-duanya perlu di dalam kehidupan dunia. Seperti apa? Seperti menikahkan. Nikah adalah ibadah. Tanpa uang tentunya diundur nikahnya. Jadi perlu uang, perlu uang nikah. Atau muamalah, hubungan manusia sesama manusia, hablum minan nas. Ya kayak seperti yang ada di program Nasjum, itu termasuk muamalah untuk hubungan antara manusia dengan manusia. Dari keduanya ini perlu yang namanya ilmu, ya. Jadi wajib namanya ilmu. Sehingga Pak, sehingga dalam melaksanakan ibadah kita bisa melaksanakan apa yang diwajibkan dalam ibadah tersebut dan bisa meninggalkan apa yang dilarang dalam ibadah tersebut kalau kita tahu ilmunya. Kayak orang berjualan kan, tentu harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu ya akhirnya ya, berjualannya asal dapat untung, harga 50.000 pasti tawar ya, 5,5. Bu, sirikan kita yang antuk uangnya masih untuk orang pelewu. Bahasanya sirikan kita yang antuk nih gimana? Oh ya, jadi ngetuk akhirnya kan ibadah. Karena apa? Karena jualannya tanpa memakai ilmu. Yang ketiga, ilmu tahsilul kamalah, ilmu ngasilakan kesempurnaan. Tahsilul ilmu tahsilul kamalah, ilmu ngasilakan kesempurnaan. Wa minhu istiqamu fit tariqah. Ya, di antaranya termasuk ilmu tahsil kamal adalah ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak. Bagian daripada ilmu akhlak adalah istiqomah di dalam bertariqah. Ya, dalam bertariqah. Itu bagian daripada ilmu akhlak. Maka kemarin kan ibadah itu dibagi berbagai macam bagian. Ada ibadah yang ikhlas karena Allah. Itu sulit kan ya, sulit. Artinya apa? Artinya untuk tingkatan-tingkatan kita ini masuknya bagian pertama, apakah bagian pertama, apakah bagian kedua, apakah ketiga, apakah keempat, atau lima? Karena sulitnya ibadah, sehingga apa? Dengan disiplin ilmu, para ulama-ulama bikin cara untuk apa? Kita itu biar bisa ibadah sebaik mungkin, ikhlas karena Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan thariqah. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita itu lillahi ta'ala. Karena ya, tujuan thariqah adalah untuk ma'rifat Allah, ya, untuk mendapatkan hakikat ibadah kita
kepada Allah. Yang keempat, ilmu qisas. Ilmu qisas wal akhbaril umamil khaliyah. Jadi ilmu cerita-cerita atau kabar umat-umat terdahulu. Nah, itu terkutip dalam ayatnya. Kalau yang bahagia alladzina an'amta 'alaihim, ya. Kalau yang celaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kalau poin yang keempat. Kalau poin yang ketiga ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iya wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in ini termasuk ya, atop daripada iyyaka na'budu. Ayo syukur ke sana. Sekarang kita coba ya, membaca surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Nah, ini
ayat mutasyabihat. Di dalam ayat mutasyabihat ini, dalam hukum tajwid ada yang dinamakan, dalam ilmu tajwid adalah mad lazim harfi musba', ada yang disebut juga mad lazim muhafaf harfi. Di dalam alif lam, nah di sini ya, lam dibaca panjang, ya. Lam dibaca panjang, dibaca 6 harakat. Mim dibaca panjang 6 harakat. Ini namanya mad lazim harfi musba', ya. Zalikal kitab, za ya, dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Ini namanya mad tabi'i. Zalikal kitab, ya, ta mad tabi'i. La raiba fihi, la mad tabi'i. La raiba fihi, ya. Jadi bisa umpamanya dibaca zalikal kitabul la raib, ya. Karena di sini ada yang namakan waqaf wa anaqah, ya. Jadi itu berhenti dalam salah satunya, bisa berhenti di la raib fihi, bisa zalikal kitabu la raib, ya. Langsung fihi hudal lil muttaqin. Waqaf wa anaqah. Kalau umpamanya diwakafkan, maka la raib, ya. Jadi mad lain. Tapi kalau umpamanya diwasol dari sifatul lain, maka jangan macamnya roe, ya, roe atau roe. Jadi ada unsur ke i, ya. La raib fihi, ya. Itu namanya sifatul lain. Hudal lil muttaqin, asalnya ya mati sesudah kasroh iki mad tabi'i. Karena mad tabi'i itu cirinya 3, ya. Pertama alif, ya. Alif mati sudah harakat patah. Kedua waw mati sesudah harakat dhamma. Ketiga ia mati sesudah harakat kasroh. Contoh lil muttaqin, ya. Lagi sebelumnya adalah matobi karena ia mati sesudah kasroh, tapi karena diwakafkan maka rubah yang asalnya mad asli tegese matobi menjadi mad arid disukun, jadi mad far'i. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradi bidzalika. Allah yang mengetahui dengan maksud alif lam mim. Artinya apa? Makna daripada alif lam mim tidak ada satu ahli tafsir pun yang mampu, ya, ngemaknani. Kenapa? Karena alif lam adalah ayat mutasyabihat. Kenapa? Jadi yang maknanya Allah yang tahu. Zalikal kitab, ay haza, ini kitab. Zalikal kitab, maknanya jawab. Zalikal kitab, ini kitab. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang dibaca oleh kanjeng Nabi. La raiba, tidak ada keraguan. Syakka, tidak ada kebimbangan, ya, tafsirannya raib syakka. Fihi, di dalamnya, annahu min indillah, bahwa Al-Quran dari Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah.
Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk ya. Lil muttaqin bagi orang yang takwa. Jadi predikatnya, khabarnya pertama ya, sering jadikan khabar la raiba fi ya. Jadi dari Alkitab ya. La raiba ya. La raiba fi khabar pertama. Hudal lil muttaqin adalah khabar kedua. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang tidak diragukan lagi ya. Bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah. Kedua, Al-Quran jadi pituduh, jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa sih muttaqin ini? As-sairina ila taqwa bimtisal awamiri wa ijtinabin nawahi littiqa'ihim bidzalikan nar. Orang yang menjadikan takwa dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan karena mereka menjaga dengan takwa itu akan api neraka. Jadi ibadahnya itu ya, semata-mata karena menjaga dari api neraka. Jadi masih ya tingkatan singkapin berarti rorok ya. Ikhlas karena Allah, ya ikhlas karena urusan akhirat. Tingkatan syariat. Beda karo wong hakikat, ada hakikat wis. Ya. Orang perlu apa-apa ibadah. Manjing jere hikam apa? Kitab hikam termasuk ibadah muktik. Ya. Oh, Allah baik. Tujuannya Allah. Orang perlu surga. Ya kok matunya mah lagi surga perlu apa baik sih ya. Jadi tujuannya Allah lah iki ya. Orang takwa ialah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena takut akan neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yakni mutakin sifat alladzina yu'mina yakni orang yang beriman yusaddiquna yang membenarkan bil ghaibi kepada perkara yang gaib bima ghaba anhumul ba'si wal jannati wan nar. Imam Suyuti menafsiri ya, perkara gaib adalah dibangkitkannya dari kubur, surga, neraka. Itu orang mukmin iman. Jangan ada cerita-cerita bahwa orang setelah mati ya, kemudian pengiring jenazah pulang 7 langkah kemudian dibangunkan. Bangun ditanya oleh malaikat bukan nakir. Bangun ya. Oh, ditakon. Adik kantin mungkin jawabnya preman. Zikir baik itu dengan ya. Zikir baik la ilaha illallah la ilaha. Bakal kan pusing malaikat iki wong ditakon zikir baik. Mungkap alim Gusti Allah ya. Jadi ana cerita ya, alinah itu ninggal. Pas ninggal diimpikan gunting ulama kasar. Impikan ketemu. Jadi barang ketemu takon nih waktu sira ninggal itu preman itu tingkai di kubur. Cerita. Jadi pada saat uang itu ya,
meninggalkannya 7 langkah, kemudian malaikat Munkar Nakir mendatangi dan bertanya, "Man rabbuka?" Sanahu, "Wahai malaikat, wani-wanian saya kenapa nih man rabbuka segala?" Ya. Saya kita tekan sih, man di kalimat apa man gitu? Wih, mau ditekan mari ya. Alinahu getas alinahu wanten ya. Iya. Wani-wanian sira kenapa nih man rabbuka segala. Coba saya tekan man di kalimat apa? Ngomong malaikat ya, bingung. Bingung akhirnya naik laporan Gusti Allah. Gusti, wonten kaulan Gusti. Ditapani man rabbuka. Iku jenap napani maneh jere. Man kalimat apa? Takon maning. Takon. Kaula. Mana biuka? Ai takon maning sini gitu. Oh. Wis sekitar kan man kalimat apa kok? Pusing man naik mana yang wes bilang anda itu mas. Berarti wangku ya. Wah tukang ngaji gua. Wes adalah adres di panjangan gitu surga tuh.